Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim AI Revolutionaries yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Siti Zahra Nabila dan teman saya Adistia Aditya, Galih Mawardi, Syifa Rahmawati dan Ega Anissa Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami yang berjudul Data Driven Supply Chain Management atau disingkat sebagai DSCM, Predicting Delivery Times and Cost for Competitive Advantage. Untuk list of kontennya, yang pertama ada fokus dan tujuan proyek, kedua ada kelebihan dan kekurangan proyek, ketiga ada diagram alir proyek, keempat ada arsitektur, yang kelima ada model yang digunakan, yang keenam ada evaluasi model, dan terakhir yaitu deployment. Sebelum ke materi, apa sih yang dimaksud dengan DDSCM itu? Secara singkat, Data Driven Supply Chain Management diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis rantai pasokan. DDSCM ini dibuat karena masih banyaknya proses yang hanya mengandalkan pengelolaan tanpa prediksi yang kuat, sehingga menghasilkan estimasi logistik yang tidak pasti. DDSCM ini bertujuan menggunakan analisis data untuk meningkatkan akurasi prediksi, memungkinkan perencanaan produksi dan pengiriman yang optimal. Pengguna bisnis dapat mengakses informasi melalui web, dashboard, untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional rantai pasokan. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai DDSCM ini. Baik, langsung saja ke materi. Untuk fokus dan tujuan proyek ini akan dijelaskan oleh Aditya. Kepadanya saya persilahkan. Fokus dan tujuan proyek. Dalam proyek ini, tim AI Revolutionaries fokus pada pengembangan solusi data driven untuk manajemen rantai pasokan. Model prediktif yang dibangun dengan memanfaatkan teknik-teknik data science dan kecerdasan buatan dalam pembuatan web dashboard yang digunakan untuk memprediksi waktu pengiriman dan biaya dengan akurasi yang tinggi. Dengan adanya proyek ini, diharapkan akan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan dalam rantai pasokan yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan data secara optimal, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang perusahaan di pasar global. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan web dashboard. Kelebihan dari dashboard ini yaitu dapat mempermudah masyarakat yang ingin melakukan pengiriman barang dengan mengetahui berapa lama waktu pengiriman yang diperlukan dan berapa biaya yang perlu disiapkan untuk mengirimkan barang dari kota asal ke kota tujuan. Kekurangannya yaitu dashboard ini masih berbasis web dan belum berbasis aplikasi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Aditya Rahmawati, Aditya, dan selanjutnya diagram alir proyek akhir akan dijelaskan oleh Galih Mawardi. Kepadanya saya persilahkan. Ya, diagram alir proyek akhir. Dalam diagram alir proyek akhir ini terdiri dari 7 tahapan. Menurut Smith, diperlukan 7 tahapan untuk menyelesaikan proyek akhir ini. Nah, jadi yang pertama ada problem scoping. Problem scoping adalah proses identifikasi masalah yang dilakukan dengan diskusi kelompok untuk menentukan masalah serta penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, dalam menyelesaikan problem scoping, kami menggunakan analisis dengan 5W plus 1H, yaitu what, where, who, why, when, and how. Nah, selanjutnya ada data acquisition atau akuisisi data. Adalah proses pengambilan sampel sinyal yang mengukur kondisi fisik dunia nyata dan mengubah sampel yang dihasilkan menjadi nilai numerik digital yang dapat dimanipulasi oleh komputer. Dataset yang kami gunakan diambil dari Kaggle yang berjumlah 180 520 atau 180.520. Sumber data yang diproses dari penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain dan kemudian dibagikan atau digunakan kembali oleh orang lain.
Selanjutnya ada data processing, pre-processing. Sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, diperlukan adanya pre-processing data. Karena pre-processing data ini juga merupakan langkah yang penting dalam analisis data dan pembuatan model. Pre-processing data memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas data, membuatnya lebih cocok untuk analisis atau penggunaan dalam model, dan mengurangi potensi kesalahan dalam hasil. Nah, selanjutnya ada data exploration. Data exploration merupakan proses analisis awal yang dilakukan pada dataset untuk memahami karakteristiknya dan mendapatkan wawasan yang berguna. Tujuan utama dari eksplorasi data ini adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, anomali, dan informasi lainnya yang mungkin tersembunyi dalam data berbentuk pattern. Pola ini dapat berbentuk grafik, plot, maupun diagram. Dan selanjutnya ada modeling. Modeling digunakan untuk mengetahui hasil rekomendasi dengan menggunakan algoritma. Nah, untuk algoritma yang dipakai itu ada Random Forest Classifier untuk modeling delivery, dan Random Forest Regression untuk modeling cost prediction. Nah, untuk evaluasi kita menggunakan MSE, MAE, dan RMSE serta R2 atau R-square. Jadi itu MSE adalah metric square error, yaitu kesalahan kuadrat yang digunakan metrik untuk mengukur kinerja model dalam tugas regresi, dan mean absolute error, yaitu metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja model dalam tugas regresi, dan RMSE yaitu root mean square error, yaitu pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesalahan prediksi suatu model metrik, dan R-square yaitu metrik yang digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Dan selanjutnya ada deployment. Setelah model dievaluasi, kemudian tahap selanjutnya yang disebut deployment. Model algoritma AI yang dijalankan menggunakan Flash, yaitu sebuah kerangka kerja aplikasi web yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python untuk memudahkan proses deployment. Oke, selanjutnya, nah, arsitektur ini dari awal ada user menggunakan localhost, lalu ada interface front end menggunakan HTML dan CSS, serta backend-nya menggunakan Flash yang akan dikelola oleh machine learning, lalu masukkan data dan menghasilkan hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sita Rahmawati. Padanya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu model yang digunakan. Model yang digunakan yang pertama yaitu Random Forest Classifier. Model ini digunakan untuk bagian delivery status. Yang kedua yaitu Random Forest Regression, yaitu untuk model prediction cost. Next. Lalu kemudian ada evaluasi model. Yang pertama ini ada metrik evaluasi Random Forest Classifier. Recall. Kelas 0 memiliki recall 94,27% dari total data aktual kelas 0, teridentifikasi dengan benar, dan kelas 1 memiliki 95,13% dari total data aktual kelas 1 teridentifikasi dengan benar. Lalu untuk F1 score-nya merupakan rata-rata harmonik antara precision dan recall, di mana kelas 0 memiliki F1 score-nya 94,18%, sedangkan kelas 1 memiliki 95,20%. Untuk support-nya yaitu 16,307 data untuk kelas 0 dan terdapat 19,797 data untuk kelas 1. Kemudian akurasi. Model memiliki akurasi sekitar 94,74%. Akurasi ini mengukur sejauh mana model benar memprediksi seluruh kelas. Lalu untuk makro average-nya, rata-rata dari precision, recall, dan advanced score untuk setiap kelas secara terpisah, tidak memperhitungkan ketidakseimbangan jumlah data pada setiap kelas. Lalu untuk weighted average-nya, rata-rata yang memberikan bobot lebih pada kelas dengan jumlah data yang lebih banyak. Next. Lalu ini evaluasi model untuk Random Forest Regression.
MAE-nya sebesar 0,436421 sekian, lalu MSE-nya 20,6428 sekian, lalu RMSE-nya 4,543444 sekian, lalu R kuadratnya sebesar 0,9988 sekian. Untuk MAE, yaitu mengukur rata-rata dari selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual. Hasilnya menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi sekitar 0,4364 unit. Lalu untuk MSE-nya, untuk mengukur rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual, hasilnya adalah 20,6429, memberikan bobot lebih besar pada kesalahan yang lebih besar. Lalu untuk RMSE-nya, yaitu memberikan gambaran kesalahan dalam satuan yang sama dengan variabel yang diukur. RMSE-nya adalah 4,5434, memberikan interpretasi yang lebih intuitif tentang sejauh mana model memiliki kesalahan. Lalu untuk R kuadratnya, mengukur sejauh mana variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh model. Nilai R kuadrat sangat tinggi, yaitu 0,988, yang menunjukkan bahwa model secara sangat baik menjelaskan variasi dalam data. Sekian, saya kembalikan ke model. Oke, terima kasih Siva Rahmawati untuk penjelasannya. Selanjutnya yaitu deployment akan dijelaskan oleh Ega Nisa Anggrain. Selanjutnya yaitu demonstrasi project data driven supply chain management yang telah kelompok kami buat. Pada menu pertama yaitu menu home, terdapat penjelasan tentang apa itu project DSCM. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu about us. Menu ini berisi tentang profil setiap anggota, mulai dari nama, sosmed, dan juga job desk. Menu ketiga yaitu ada menu dashboard. Menu dashboard ini berisi tentang visualisasi dari dataset yang dikelola dengan model yang telah dibuat. Pada dashboard ini memunculkan poin-poin penting yang terdapat pada dataset sehingga memudahkan user dalam memahami dataset tersebut. Pada dashboard ini kami menggunakan beberapa chart. Salah satunya itu ada pie chart, bar chart, dan scatter plot. Nah, ini untuk menu yang keempat yaitu analitik. Ini untuk memprediksi dataset, memprediksi time and cost dari dataset yang user inputkan. Nah, ini kemudian hasil dari dataset yang user telah input. Ini merupakan prediksinya digambarkan dalam bentuk visualisasi agar mempermudah user dalam memahami poin-poin penting dalam dataset tersebut. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami.